Hai semuanya, kembali lagi pada video kita kali ini, di mana kita akan bersama-sama membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel, di mana secara spesifik kita akan bahas menentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV ini menggunakan metode substitusi dan metode eliminasi. Nah, kita mau bahas satu persatu, harap semuanya memperhatikan dengan baik. Lalu nanti kalian boleh private chat Miss Mia ya jika ada part yang belum kalian pahami. Nah, kita mau bahas sekilas ya tentang sistem persamaan linear 3 variabel yang sudah Miss jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, seperti yang kita ketahui bersama ya bahwa suatu sistem persamaan linear 3 variabel dikatakan sistem jika dia terdiri dari 3 persamaan linear 3 variabel. Jadi ada persamaan linear secara berurutan ada 3 begitu yang terdiri dari 3 variabel. Baik itu X, Y, Z, K, A, B, C, K, dan sebagainya ya. Bentuk umumnya seperti yang tertera kalian bisa lihat ya. Nah, langsung aja nih. Kemarin kan kita sudah mengenal ya, ada beberapa metode tuh yang dapat kita gunakan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya atau si nilai X, Y, Z-nya ini. Nah, kita mulai dari metode yang pertama yaitu metode substitusi. Nah, metode substitusi ini apa sih? Metode substitusi seperti kata dasarnya ya, yaitu substitusi ya. Artinya kita mau gantikan gitu. Apanya yang mau digantikan? Variabelnya, seperti itu ya. Kita menggantikan variabel yang sama dalam persamaan yang lain begitu. Jadi variabelnya digantikan supaya apa? Supaya kita memperoleh nilai dari variabel yang lainnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan lihat bagaimana itu kira-kira bentuknya ya. Nah, langkah-langkah metode substitusi ini ada 4. Apa aja itu? Yang pertama, pilihlah salah satu persamaan yang sederhana. Ini diumpamakan kalau misalnya kita dikasih ada 3 persamaan linear 3 variabel ya, artinya yang membentuk sistem begitu. Kita pilih salah satu persamaan yang paling sederhana di situ. Lalu kita nyatakan variabelnya itu misalnya X sebagai fungsi dari Y dan ZK, kemudian Z atau Y sebagai fungsi dari X dan Z, atau Z sebagai fungsi dari X dan Y. Seperti itu. Lalu yang kedua, substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah 1 ini ke kedua persamaan yang lainnya sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Lalu yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang kita tadi peroleh dari langkah kedua. Lalu langkah terakhirnya, substitusikan dua nilai yang diperoleh pada langkah ketiga ini ke dalam salah satu persamaan semula untuk memperoleh nilai variabel yang lainnya. Nah, mungkin di sini kalian masih bingung ya, ini langkah-langkahnya gimana cara menerapkannya. Nah, Miss Mia akan berikan satu contoh soal, harap semuanya memperhatikan dengan baik ya. Nah, berikut satu contoh soalnya. Selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan metode substitusi. Bisa kita lihat di situ ya, sudah ada sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu persamaan 1 ada X tambah Y tambah Z sama dengan 2, kemudian pada persamaan 2 ada 2X kurang Y tambah Z sama dengan negatif 1, lalu pada persamaan yang ketiga ada X kurang Y kurang Z sama dengan 0. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama, pilih salah satu persamaan yang paling sederhana, lalu nyatakan X sebagai fungsi dari Y dan Z, atau Y sebagai fungsi dari X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Ini maksudnya apa sih? Nah, pertama kita lihat dulu nih, persamaan yang paling sederhana kira-kira yang mana ya? Artinya paling sederhana itu yang paling mudah dihitung gitu, paling mudah diotak-atik, paling mudah diubah-ubah bentuknya. Artinya dia punya koefisien paling kecil ya, atau angka-angka di situ paling kecil. Nah, kita bisa lihat di situ ya. Nah, di situ kan sebenarnya semuanya sederhana ya, kita pilih yang paling sederhana. Coba kamu perhatikan persamaan yang ketiga. Nah, pada persamaan yang ketiga ini, dia lebih mudah ya, karena X kurang Y kurang Z sama dengan 0. Semuanya angka-angka kecil begitu ya. Jadi kita akan nyatakan salah satu variabelnya sebagai fungsi. Misalnya kita pilih nyatakan X yang ini sebagai fungsi, artinya kita akan buat persamaannya menjadi X sama dengan, bagaimana tuh kira-kira? Berarti X kurang Y kurang Z sama dengan 0, kita buat X sama dengan menjadi Y-nya dan Z-nya juga pindah ruas ya, supaya X sama dengan, begitu. Jadi X sama dengan negatif Y pindah ruas, menjadi X sama dengan Y, kemudian
negatif Z pindah ruas menjadi tambah Z. Jadi di sini kita peroleh nih nilai X sama dengan Y tambah Z. Nah ini kita beri nama. Karena tadi kita beri nama ya, untuk setiap persamaannya tadi ada persamaan 1, 2, 3. Ini kita beri nama sebagai persamaan yang keempat. Begitu. Jadi kamu ingat persamaan empatnya adalah X sama dengan Y tambah Z. Nah, sampai di sini kita masuk ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya adalah apa? Substitusikan X-nya tadi yang kita dapat itu, yang diperoleh pada langkah pertama, pada kedua persamaan yang lainnya. Yang lainnya maksudnya yang mana? Tadi kan kita gunakan persamaan 3 toh, berarti sekarang kita akan gunakan persamaan 1, 2. 1 dan 2 ya, artinya X ini di persamaan 1 maupun persamaan yang kedua kita ganti nilai X-nya di situ. Nah, sehingga substitusikan nilai X yang kita dapat pada langkah pertama tadi ke dalam kedua persamaan, baik di persamaan 1 maupun persamaan 2. Kalau misalnya kita sudah pakai tadi persamaan 3, kita nggak pakai lagi ya. Jadi kita pakai persamaan yang lain, begitu. Nah, berarti kalau kita mau substitusikan, gantikan aja tuh persamaan 1 kan X tambah Y tambah Z sama dengan 2 ya. Ganti X-nya itu dengan Y tambah Z. Begitu ya, karena kan tadi kita sudah buat X sama dengan Y tambah Z. Jadi diganti aja di situ. Ditambah Y tambah Z sama dengan 2Y tambah 2Z sama dengan 2. Nah, dapat lagi nih persamaan yang baru nih. Kita beri nama ya. Tadi kan sudah ada 4 persamaan ya. Ada persamaan 1, 2, 3, 4. Sekarang kita beri nama dia persamaan yang kelima. Demikian juga untuk yang persamaan 2 tadi. Kan si X-nya juga harus kita ganti ya dengan Y tambah Z. Nah, tulis kembali persamaan yang keduanya apa? 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan negatif 1. Ganti X-nya dengan Y tambah Z menjadi 2 dalam kurung Y tambah Z dikurang Y ditambah Z sama dengan negatif 1. Ya, kemudian ini 2-nya dikali masuk ke dalam menjadi 2Y ditambah 2Z dikurang Y ditambah Z sama dengan negatif 1. Atau Y ditambah 3Z sama dengan negatif 1. Nah, berarti kita dapat lagi nih persamaan yang baru nih. Itu kita beri nama dia persamaan yang ke-6 ya. Karena tadi kan berakhir di persamaan 5 ya. Berarti ini persamaan 6. Y tambah 3Z sama dengan negatif 1. Nah, kalau kita lihat ini, wah ada 2 persamaan baru yang kita dapatkan ya. Persamaan 5 dan 6. Kalau dilihat-lihat lagi, ini kayaknya persamaan linear 2 variabel dua-duanya ya. Nah, kalau misalnya 2 persamaan ini kita satukan, dia akan menjadi apa? Menjadi sistem persamaan linear 2 variabel. Oleh karena itu, pada langkah ketiga, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang diperoleh pada langkah kedua tadi, di mana kita tadi peroleh persamaan 5 dan 6, kita selesaikan menggunakan metode substitusi lagi. Begitu ya, karena di sini kita mau terapkan metode substitusi nih ya. Nah, sekarang kita sudah punya 2 persamaan kembali ya, persamaan 5 dan 6. Nah, kita pilih lagi nih salah satu persamaan. Jadi kembali ke langkah pertama tadi ya. Di langkah pertama tadi kan juga kita pilih salah satu persamaan ya. Bedanya ini sisa 2 persamaan gitu. Nah, kita pilih salah satu persamaan yang paling sederhana nih di sini antara persamaan 5K atau 6. Nah, menurut kalian yang mana yang paling sederhana nih? Kalau menurut Miss Mia sih persamaan 6 ya. Kenapa? Karena paling mudah di situ ada variabel yang koefisiennya itu 1 kan lebih cenderung mudah dihitung ya. Nah, kita pilih nih persamaan 6 di mana Y-nya itu yang kita nyatakan sebagai fungsi dari Z. Artinya nanti persamaannya akan kita bikin jadi Y sama dengan. Begitu ya, jadi kita pilih persamaan 6. Y tambah 3Z sama dengan negatif 1. Nah, kita buat menjadi Y sama dengan, berarti tambah 3Z-nya itu harus pindah ruas Y ke sebelah menjadi Y sama dengan negatif 1 dikurang 3Z atau Y sama dengan negatif 1 kurang 3Z. Nah, inilah dia persamaan yang berikutnya ya. Tadi kita sudah beri nama sampai persamaan 6 ya. Berarti ini kita kasih nama lagi nih sebagai persamaan yang ke-7. Nah, setelah kita dapat ini, apa lagi langkah berikutnya? Substitusikan lagi dong, kembali ke salah satu persamaan ya. Kalau tadi kita pakai persamaan 6, berarti sekarang kita menggunakan persamaan 5 nih. Artinya apa? Artinya kita substitusikan nilai Y yang kita dapat pada persamaan 7 ke dalam persamaan yang kelima. Artinya persamaan 5 yang mana? 2Y tambah 2Z sama dengan 2. Kamu ganti Y-nya
dengan negatif 1 kurang 3Z. Nah, nanti kamu akan dapat tuh nilai variabel yang lainnya. Kenapa? Karena kan tujuan kita mensubstitusi atau menggantikan salah satu variabel untuk mendapatkan nilai variabel lainnya gitu ya. Jadi, sekarang untuk persamaan 5 kita ganti nilai Y-nya menjadi negatif 1 dikurang 3Z. Kemudian, nanti menjadi 2 dikali dalam kurung negatif 1 kurang 3Z. Ditambah 2Z sama dengan 2. Kali masuk 2-nya, berarti 2 kali negatif 1 negatif 2 ya. 2 kali negatif 3 negatif 6Z. Ditambah 2Z sama dengan 2 atau negatif 2 dikurang 4Z sama dengan 2. Atau negatif 4Z sama dengan 2 tambah 2 atau negatif 4Z sama dengan 4 atau Z sama dengan negatif 1. Akhirnya setelah perjalanan yang panjang kita dapat ya nilai salah satu variabelnya yaitu Z ya. Z sama dengan negatif 1. Nah, note nih di sini nih. Kita sudah dapat nilai salah satu variabel nih. Artinya apa? Artinya tinggal satu langkah lagi kita bakal dapat nilai variabel lainnya lagi. Seperti itu ya. Sekarang kita dapat Z, artinya Z ini bisa kita substitusikan lagi ya ke dalam salah satu persamaan yang antara 5, 6, atau 7 gitu. Supaya kita dapat nilai Y-nya nih. Terserah kalian mau pilih persamaan yang mana ya. Tinggal masukkan saja, berarti langkah berikutnya. Langkah berikutnya kita substitusikan nilai Z sama dengan negatif 1 ini ke dalam salah satu persamaan. Misalnya kita pilih persamaannya itu adalah persamaan 7 ya. Yang kembali ke atas, yang Y sama dengan negatif 1 kurang 3Z. Ganti Z-nya dengan negatif 1 menjadi Y sama dengan negatif 1 dikurang 3 dalam kurung negatif 1. Dapatlah dari situ Y sama dengan negatif 1 ditambah 3 atau Y sama dengan 2. Sehingga pada langkah ketiga ini kita peroleh nilai dari dua variabel, yaitu Y sama dengan 2 dan Z sama dengan negatif 1. Nah, kita udah dapat nih nilai dua variabel nih. Berarti sisa kita cari nilai satu variabelnya lagi tuh, yaitu X ya. X-nya ini kita belum tahu nih. Sehingga pada langkah keempat, kita substitusikan dua nilai variabel yang diperoleh pada langkah ketiga tadi, baik nilai Y maupun Z-nya itu kembali ke salah satu persamaan semula yang sudah diberikan di soal. Kamu pilih tuh mau pakai persamaan 1, 2, 3 yang mana gitu ya. Terus gantikan Y dan Z-nya, dapat deh nilai X-nya. Kan kita substitusikan satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lainnya ya. Begitu. Jadi pada langkah keempat ini kita substitusikan nilai Y dan Z pada langkah ketiga yang kita dapatkan tadi ke dalam salah satu persamaan. Misalnya di sini Mia pilih kembali ya persamaan 3 karena paling sederhana ya. Berarti ganti saja Y-nya dengan 2, Z-nya dengan negatif 1, kita dapat X kurang Y kurang Z sama dengan 0, atau X kurang 2 kurang negatif 1 sama dengan 0, atau X kurang 2 tambah 1 sama dengan 0, X kurang 1 sama dengan 0, atau X sama dengan 1. Sehingga pada langkah keempat diperoleh X sama dengan 1. Sehingga kita boleh tarik kesimpulan nih, bahwa himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel yang diberikan adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan negatif 1. Atau bisa juga kita tuliskan begini ya, HP-nya itu 1, 2, negatif 1. Baru pakai tanda kurung kurawal. Seperti itu. Jadi inilah dia himpunan penyelesaiannya. Gimana? Gampang kan? Gampang dong. Nah, lanjut ya. Nah, supaya kalian makin paham, tersedia soal di halaman 92, nomor 6 ya. Bagian C dan D. Silakan kalian kerjakan. Miss juga sudah perlihatkan di video ini, silakan kalian kerjakan, juga bisa buka di buku cetaknya masing-masing. Nanti nomor 6C-nya akan kita bahas bersama, namun 6D-nya wajib untuk kalian kumpulkan ya, sebagai formatif dan juga sebagai prasyarat untuk mengikuti summative. Nah, demikian video kali ini. Terima kasih atas atensi yang sudah kalian berikan. Selamat mengerjakan, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.